Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan di sekitar kita ya. Dan yang kita akan bahas kali ini adalah bagaimana makanan yang bisa mempercepat penyembuhan COVID saat isoman atau isolasi mandiri ya. Jadi sobat sekalian ya, eh, hampir dari kita ya, sebagian besar itu pastilah sudah sebagian besar itu sudah bisa merasakan pernah terkena COVID-19 ya. Dan kalau kita melihat perkembangan sekarang kan COVID itu melonjak dan itu akibat varian Omicron ya. Ibunya ibunya COVID Omicron ya. Ini melonjak dengan varian Omicron ya. Tetapi sobat sekalian, kita dalam hal mengatasi lonjakan kasus COVID varian Omicron ya, sejatinya tidak usah panik ya, tidak usah panik. Kenapa? Karena kita sudah memasuki fase dosis kedua vaksin ya. Artinya sebagian besar dari kita yang sudah kena sudah kena COVID, sudah bisa merasakan bagaimana nggak enaknya ya. Kemudian kita juga sudah melewati vaksin dosis kedua, otomatis beda seperti dibandingkan pada saat COVID itu pertama kali muncul di Indonesia gitu ya. Nah sekarang sudah dosis kedua, otomatis uh, kita bisa sedikit lebih baik daripada awal-awal COVID itu masuk di Indonesia. Nah, tetapi ya sobat sekalian, meskipun demikian kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan ya, kewaspadaan ya, khususnya bagi lansia yang memang rentan sekali ya penyakit COVID ini lebih parah kalau mereka mempunyai komorbid atau penyakit bawaan ya. Nah, bagi mereka yang masih relatif muda di under 50 atau di bawah 50 tahun itu dengan kondisi badan yang sehat dan sering rutin olahraga ataupun pola hidup sehat itu insya Allah bisa menyeimbangkan keadaan sekarang yang tidak menentu tentang COVID-19 dengan pola hidup sehat ya, diantaranya makanan yang sehat. Nah, kali ini kita akan memberikan tips ya, 5 makanan yang bisa mempercepat penyembuhan COVID saat isolasi mandiri ya. Dan kita ketahui jumlah POR ya, ataupun bed isolasi mandiri di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan juga tentu saja juga di rumah itu juga meningkat ya. Ya, memang COVID-19 varian Omicron ini memang kan penularannya cepat ya, tetapi tidak begitu parah ya. Artinya bisa cepat sembuh dengan catatan ya. Catatan dari dalam diri kita itu harus benar-benar pikiran kita fresh, segar, hindari stres untuk menjaga imunitas tubuh ya. Ada 5 makanan yang bisa mempercepat penyembuhan COVID saat isolasi mandiri dan ini direkomendasikan oleh WHO ya. Makanan yang dapat dikonsumsi saat isolasi mandiri atau isoman. Yang pertama adalah makanan sumber serat ya. Kita ketahui serat itu kan baik untuk pencernaan ya. Konsumsi serat juga dikaitkan dengan pertumbuhan bakteri baik yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kuncinya yaitu daya tahan tubuh ya. Kalau kita uh, mengkonsumsi terus serat itu baik untuk imunitas dan kesehatan tubuh, apalagi kita yang lagi isoman ya. Makanya konsumsi pertama itu makanan sumber serat, makanan yang dianjurkan ya, yang direkomendasikan, yang bisa mempercepat penyembuhan COVID saat isolasi mandiri ya. Jadi sediakan pertama makanan yang berserat, apa saja itu seperti sayuran, buah, dan kacang-kacangan ya. Jangan sampai makan makanan yang tidak sehat ya, makan makanan yang alami, segar, sehat ya, dari pasar ya, tentu saja harus dicuci dulu dengan air mengalir bersih dan kita konsumsi. Itu makanan sumber serat. Yang kedua adalah makanan yang bisa mempercepat penyembuhan COVID saat isolasi mandiri. Yang kedua adalah makanan yang mengandung banyak protein tanpa lemak ya.
Pilih sumber protein tanpa lemak seperti dada ayam dan ikan ya. Protein itu dapat membantu mengembalikan energi tubuh yang hilang dan mempercepat penyembuhan ya. Itu dada ayam ataupun juga ikan ya. Nah, ini memang dalam hal kalau kita sudah isoman ya ataupun kita yang sudah pernah isolasi mandiri di tempat yang ditentukan oleh pemerintah kan pasti makanannya mengandung bahan makanan yang sehat ya seperti tadi misalnya serat ya kemudian protein ya seperti tahu tempe itu kan protein tanpa lemak ya dada ayam kemudian juga ikan. Nah, itu jangan sampai terlewatkan. Yang ketiga adalah lemak tak jenuh ya. Dalam memilih makanan lemak tak jenuh, pilih yang baik untuk kesehatan ya. Itu bisa didapatkan dalam alpukat, ikan, kacang-kacangan, minyak zaitun dan kedelai ya. Hindari sumber lemak jenuh yang terdapat di daging berlemak, mentega, minyak kelapa, krim dan keju ya. Jadi pilihlah misalnya lemak yang tak jenuh itu ya yang dapat sehari-hari kita ya kacang-kacangan tadi, kacang-kacangan, ikan ternyata juga mempunyai lemak tak jenuh ya. Kita bisa memilih maka jenis ikan yang mempunyai lemak tak jenuh. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah makanan segar ya. Makanan segar itu bisa mungkin dikonsumsi makanan yang segar ya. Tidak melewati banyak proses pengolahan, hindari makanan cepat saji atau fast food yang biasa kita jumpai ya junk food ya makanan-makanan dari Amerika ya seperti hamburger, fried chicken ya, kemudian French fries ya harus dihindari itu makanan cepat saji otomatis banyak sekali zat-zat ataupun energi yang hilang ataupun tidak apa namanya tidak mempunyai zat gizi yang memenuhi apalagi kita masih isoman ya. Dan yang terakhir yang pamungkas yang ini sangat dianjurkan adalah konsumsi air putih ya. Jadi yang pertama termasuk juga makanan yang bisa mempercepat penyembuhan COVID adalah yang tadi. Ya, saya ulangi yaitu makanan yang sumber serat ya seperti ikan ya, kacang-kacangan sumber serat itu seperti sayuran, buah, kacang-kacangan. Kemudian protein tanpa lemak seperti dada ayam dan ikan. Kemudian yang ketiga adalah lemak tak jenuh seperti minyak zaitun ya. Berarti kita pakai untuk menggoreng itu pakai minyak zaitun atau kita konsumsi langsung minyak zaitun. Yang keempat adalah makanan segar ya. Intinya harus ada proses pengolahan yang apa namanya yang bersih dan juga dalam pengolahan itu pengolahan yang apa namanya sehat gitu ya. Dan yang terakhir ya itu mengkonsumsi air putih ya. Kita konsumsi air putih ini sangat penting untuk menjaga tubuh itu tetap terhidrasi ya. Jangan sampai dehidrasi ya. Kalau ke dehidrasi itu kekurangan cairan yang tentu saja akan uh, tidak baik bagi tubuh apalagi kita yang lagi isoman. Hidrasi itu yang baik dapat membantu meredakan peradangan dan mempercepat penyembuhan. Kita juga dianjurkan untuk menghindari minuman-minuman manis karena minuman yang manis itu dapat menghambat penyembuhan ya. Hindari juga kopi, teh, dan minuman energi yang dapat menyebabkan dehidrasi dan mempengaruhi pola tidur. Jadi itu ya sobat sekalian, jangan sampai kita itu pada saat kita sudah isoman dan otomatis atau apalagi kalau kita menjadi tulang punggung jangan sampai melewatkan untuk selalu menjaga kesehatan uh, dan juga imunitas tubuh. Dan sekali lagi setelah tadi juga tips 5 makanan yang dapat mempercepat penyembuhan saat isoman, ada juga produk kesehatan yang saya rekomendasikan adalah mengkonsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia ya, yang ini ya. Ini adalah Turkish Propolis Rukia, dan ini adalah propolis yang mempunyai banyak manfaat dan dapat menyembuhkan hampir berbagai macam penyakit ya. Dan ini kenapa beda dengan propolis yang lain karena ada nanoteknologi. Nanoteknologi itu dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Artinya dapat menyembuhkan penyakit dengan cepat ya. Juga ada ruqyah yang ruqyah tersebut adalah terapi yang sangat dianjurkan untuk mengobati penyakit medis dan non medis. Untuk penyakit medis sendiri banyak ya, bisa untuk mengobati penyakit kolesterol, diabetes, asam urat, stroke ya, tumor,
kanker ya, jantung, asal dikonsumsi dengan rutin ya. Kalau tidak rutin kemungkinan tidak akan bisa efektif ya. Kemudian ada varian yang lain ya, yang ungu ini adalah varian yang ungu adalah Turkish Propolis rubia brain ya. Ini khusus untuk nutrisi otak dan meningkatkan konsentrasi dan juga memulihkan stroke dan membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja ya. Juga dapat memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Ini juga bisa menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Jadi sobat sekalian, di saat pandemi yang tidak menentu ini, kita harus senantiasa smart untuk menjaga kesehatan, jangan sampai uh, kondisi badan kita drop ya, apalagi kita menjadi sebagai tulang punggung ataupun kita menjadi salah satu anggota keluarga yang tidak ingin ya kesehatan itu terus menerus menurun, otomatis kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan imunitas tubuh dan terus mengkonsumsi yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis rubia ya. Konsumsinya mudah, tinggal diteteskan sesuai berat badan tubuh, misalnya berat badan tubuh 70 kilo, 7 tetes untuk terapi sedang 2 kali ya, pagi dan siang. Untuk terapi berat itu 3 kali pagi, siang dan malam ya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi rutin Turkish Propolis rubia. Link pembelian ada di deskripsi atau kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia dan Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.